kaitan dengan money politik. Nah, money politik ini saya justru malah mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Lebak untuk mari kita sama-sama menentang ya praktek-praktek money politik. Karena sesungguhnya satu suara kita itu menentukan masa depan Lebak 5 tahun. Apakah kemudian hanya dengan politik money politik itu kita kemudian menggadaikan masa depan Kabupaten Lebak? Itu terlalu naif kalau menurut saya. Nah, tapi kan tidak bisa hanya dilakukan oleh Bawaslu saja. Tapi hal ini bisa kita lakukan dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat Lebak. Nah, itu balik lagi ke kitanya. Ya minimal hati nurani kita gunakan lah 5 tahun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, bertemu lagi bersama saya Irfan Muntaha dalam program Bincang Pilkada 2024. Seperti yang kita ketahui, di Kabupaten Lebak sudah ada 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Lebak. Ketiga paslon tersebut bahkan sudah mendapatkan nomor urut. Bagaimana persiapan terkait dengan pilkada di Kabupaten Lebak? Kita akan berbincang dengan Ketua KPU Kabupaten Lebak, Ibu Dewi Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa kita ketemu Ibu ya? Iya. Gimana kabarnya Bu, sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Mudah-mudahan teman-teman di KPU Kabupaten Lebak juga yang lain dalam keadaan sehat. Insya Allah. 4 komisioner lain dalam keadaan sehat dan sedang melaksanakan tugas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perbincangan kita kali ini Bu Dewi disaksikan oleh banyak sobat Kabar Banten termasuk masyarakat Kabupaten Lebak. Mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu nih buat masyarakat Kabupaten Lebak. Bukannya itu di closing saja. Oh iya, siap. Kita akan kasih di closing. Baik Bu Dewi, seperti yang kita ketahui kan kemarin teman-teman KPU sudah menetapkan pasangan calon ya, Bupati dan Wakil Bupati Lebak, dan ada 3 pasangan calon kalau tidak salah. Nah, dan mulai tanggal 25 September kemarin sudah masuk dalam masa kampanye. Masa kampanye. Nah, selanjutnya apa yang sedang difokuskan oleh KPU Kabupaten Lebak ini, Bu? Ya, begini. Kalau berdasarkan PKPU 13 2024 ya tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota itu juga berdasarkan PKPU 14 2024 tentang dana kampanye. Nah, ini ada beberapa hal yang KPU Kabupaten Lebak siapkan. Yang pertama itu menyiapkan regulasi tentang batas maksimum biaya kampanye yang dikeluarkan oleh pasangan calon. Ini nanti regulasinya berupa SK KPU Kabupaten Lebak. Kemudian juga kita menyiapkan regulasi tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye serta lokasi kampanye rapat umum. Nah, ini memang kita kan kemarin penetapan di tanggal 23, lalu kemudian dilanjut dengan deklarasi kampanye damai di tanggal 24, sehingga 24 malam itu regulasinya sudah kita siapkan. Lalu kemudian menyiapkan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang dibiayai oleh KPU. Karena itu harus disiapkan. Oh, KPU sendiri yang menyiapkan itu? Ya, ada. Ya, ada yang disiapkan oleh KPU dan ada juga yang disiapkan oleh pasangan calonnya. Nah, yang disiapkan KPU ini tentunya dia tidak boleh berbeda antara satu pasangan dengan pasangan lainnya, pun dengan jumlahnya. Kalau berbeda kebayang ya, kalau berbeda nanti stigmanya akan berbeda juga gitu ya. Sehingga kalau satu pasangan calon oleh KPU disiapkan misalnya sejumlah 5 spanduk di dalam satu desa, berarti kalau ada 3 pasangan calon ya 15 yang harus kita siapkan dengan jumlah desa di Kabupaten Lebak sejumlah 340 desa dan 5 kelurahan, kita kalikan 5, kita kalikan 3 pasangan calon. Nanti titik koordinatnya itu kita koordinasikan dengan kepala desa melalui PPS masing-masing. Oh, bukan diserahkan kepada paslon begitu? Enggak, karena kalau yang dibiayai oleh KPU itu alat peraga kampanye dan bahan kampanye itu mulai dari produksi, kemudian pemasangan,
pemeliharaan itu Oke. dilakukan satu paket. Nah, porsinya harus sama antara satu pasangan calon dengan pasangan calon lainnya. Nah, itu lalu kemudian kita juga menyiapkan dan menyelenggarakan ini yang paling ditunggu-tunggu. Debat Kandidat. Ya, debat kandidat ini rencana akan kita lakukan 2 kali. Ya, untuk lembaga penyiarannya kita tunggu saja nanti munculnya di lembaga penyiaran yang mana. Lalu kemudian juga KPU Lebak memfasilitasi tim pasangan calon dalam membuat laporan dana kampanye. Karena dana kampanye itu harus dilaporkan. Sebelum melakukan kampanye atau memang sesudah nanti? Ya, dia Laporan itu kalau untuk perencanaannya sebelum kampanye. Sebelum melakukan kampanye. Ya, nanti setelah kampanye juga ada pelaporannya. Karena itu kan diatur juga di dalam PKPU-nya, Mas. Ya, sehingga itu kemudian kita fasilitasi. Nah, selain hal-hal tadi yang berkaitan dengan regulasi dan kampanye, tentunya KPU Lebak juga sedang berfokus di dalam logistik. Persiapan logistik. Karena sudah jelas nomor urut sudah jelas. Betul. Ya. Nomor urutnya sudah jelas kan. Terus kemudian pasangan calonnya sudah jelas. Ya kalau nggak ada logistiknya kan nggak jadi. Tidak mungkin bertambah lagi. sudah ada 3 Calonnya kan pasangan nggak mungkin calon. nambah lagi karena sudah ditetapkan dan sudah mendapatkan nomor urut berdasarkan pleno terbuka KPU Lebak yang diselenggarakan tanggal 23 yang lalu. Nah, kaitan dengan logistik ini gudang yang pasti gudang logistik pilkada kita sudah ready. Lalu kemudian sedang proses loading in untuk logistiknya. Ya, insya Allah dalam waktu dekat ini logistik pertama yang akan datang ke gudang logistik pilkada Lebak itu bilik suara, kotak suara. Mungkin hari ini juga dijadwalkan kabel tis dengan segel kertas itu sudah bisa tiba di gudang logistik kita. Nah, itu yang setelah kita tetapkan, setelah juga melakukan deklarasi kampanye damai, kita prepare di seputar itu. Selain itu juga masih ada, karena calonnya sudah ditetapkan, tapi kan masih dalam masa kampanye dan menuju 27 November 2024 ini untuk divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM. Yang pertama Badan ad hoc berupa anggota KPPS ini juga sedang rekrutmen, nanti ditutup tanggal 28 esok. Ya, KPPS ini jumlah TPS di Lebak untuk pilkada itu 2062 TPS. Wah, banyak sekali ya. Ya, karena jumlah desanya Ya, 345 ya. Jadi ya jumlah TPS-nya sejumlah 2062 yang sudah ditetapkan. Nah, ini tentunya kita juga perlu kesiapan untuk badan ad hoc-nya sendiri, KPPS dan anggota, begitupun juga ketertibannya, tugas ketertiban. Bagaimana partisipasi, kan sudah dibuka pendaftarannya Bu ya? Bagaimana partisipasi pendaftar, apakah sudah membludak atau setelahnya? Di Lebak itu untuk penyelenggara itu selalu seksi, Kang. Baik itu mulai dari PPK, PPS, bahkan sekarang badan ad hoc. Nah, alhamdulillahnya itu salah satu persyaratan untuk jadi badan ad hoc di tingkat KPPS itu kan juga harus melampirkan surat keterangan sehat. Nah, kita terbantu oleh Pemda Lebak. Normalnya itu kalau untuk cek gula dan lain sebagainya lengkap itu kan di puskesmas sekitar 75 sampai 80 ribu. Nah, kita kolaborasi dengan Pemda Lebak melalui Dinkes, sehingga untuk calon pendaftar KPPS itu hanya dikenakan biaya 45.000 atau setengahnya dari harga normal. Nah, kita juga KPU Lebak yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pemda Lebak, ya kurang lebih begitu deh. Karena ikut mendukung dalam proses rekrutmen SDM itu ya Bu ya? Selalu. Nah, lalu kemudian untuk karena divisi Sosdiklih Parmas ini kan mengampu SDM plus juga dengan sosialisasi pendidikan pemilih, ya, dan pendidikan pemilih dan juga masyarakat, sehingga nanti sekalipun sekarang masa kampanye
divisi ini tetap melakukan sosialisasi. Karena tahapannya ini sedang dalam tahapan kampanye, kita sudah menetapkan calonnya, sudah ada nomor urutnya. Yang disosialisasikan oleh KPU melalui divisi Sosdiklik Parmas ini adalah memberitahukan kepada masyarakat Lebak, ini loh 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang nanti 27 November harus dipilih di antara salah satu. Ya, kan nggak mungkin milih tiga-tiganya. Kalau milih tiga-tiganya jadi nggak sah surat suaranya kan. Ya, pilih salah satunya yang sekiranya bisa menyalurkan apa yang menjadi harapan masyarakat Lebak ya sesuai hati nurani. Ya. Rekrutmen SDM saya jadi teringat dengan peristiwa pemilu-pemilu sebelumnya ya, dimana kan banyak yang meninggal begitu. Apakah tadi cek darah atau syarat kesehatan itu juga menjadi bagian antisipasi agar tidak ada kejadian di masa lalu itu? Ya, itu salah satu ikhtiar, upaya. Kalaupun kita tidak bisa kemudian menjas seseorang yang hari ini sakit kemudian esok lusa karena proses pilkada lalu kemudian tidak ada umurnya. Tapi bagian dari ikhtiar kita adalah mensyaratkan, dan itu sesuai dengan juknisnya mungkin untuk rekrutmen KPPS ya, anggota KPPS. Nah, termasuk juga tenaga ketertiban. Nah, ini kan kita mencoba komunikasi dengan Pemda karena Linmas itu kan leading sektornya ada di Pemda. Kita mencoba untuk berkomunikasi dengan Pemda Lebak supaya dari sisi usia Linmas ini menjadi pertimbangan, mengingat kejadian pemilu kemarin ya ada yang meninggal ya di Lebak untuk petugas ketertiban ini, ketertiban TPS. Nah, ini sudah kita komunikasikan. Kalaupun ya usia milik Tuhan, nggak tua, nggak muda, nggak anak-anak, nggak bayi, tapi paling tidak kita sudah mengikhtiarkan. Mitigasinya seperti itu, gitu ya Kang. Nah, itu untuk SDM kita. Nah Bu, bicara soal SDM lagi nih, kan tentu ada syarat-syarat yang apakah sama dengan, karena ini kita masih baru ya, kemarin kita menyelenggarakan pemilu atau pilpres begitu. Ini pilkada, apakah syaratnya juga masih sama nih dengan pemilu kemarin itu? Masih sama. Masih sama ya, tidak jauh berbeda. Ya, berdasarkan juknis yang dikeluarkan KPU RI ya masih standarnya sama. Oke, jadi bagi Sobat Kabar Banten, masyarakat Kabupaten Lebak, masih ada berapa hari lagi ke tanggal 28? 2 hari lagi. 2 hari lagi ya, masih ada 2 hari, jadi silahkan mendaftar ke mana Bu kalau mendaftar? Mendaftarnya ke PPS masing-masing. Oh, ke PPS masing-masing. Jadi lebih dekat dong kalau gitu ya. Ya, lebih dekat karena nanti yang melantik anggota KPPS ya PPS. Baik. PPS bukan KPU-nya. PPS-nya yang melantik karena kan untuk anggota KPPS ini ada di bawah PPS. Gitu. Setelah nanti pendaftaran ditutup, nanti apa yang dilakukan itu setelah itu? Ya, kalau yang dilakukan nanti oleh PPS, mereka melakukan pencermatan. Pencermatan, lalu kemudian mereka juga yang memplenokan. Lolos dan tidaknya, layak dan tidaknya begitu Bu ya? Ada di PPS. Baik. Nah, sekarang KPU Kabupaten Lebak sedang dihadapkan dengan masa kampanye Bu ya? Karena tanggal 25 September kemarin, 2024 kan sudah mulai masa kampanye tuh. Sudah. Nah, apakah ada rambu-rambu nih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lebak soal titik-titik kampanye, titik manakah yang dilarang, kemudian titik manakah yang diperbolehkan begitu, atau sudah ada itu ya? Itu sudah ada. Sebentar. Nah, untuk titik kampanye ini, kalau untuk pasangan bupati dan wakil bupati itu kan rapat umumnya hanya 1 kali saja. Ya. Nah, salah satunya itu KPU Lebak menetapkan lokasi yang bisa digunakan untuk kampanye umum. Jangan sampai asal kampanye dengan kira-kira begitu. Jumlah maksimum audien yang hadir itu 5.000 orang. 5.000 Salah satu lokasi yang kita berikan untuk bisa dipakai itu adalah Stadion Ona. Ya.
Nah, tapi juga tidak hanya satu titik yang kita berikan, karena di Lebak ini dengan 28 kecamatan kita bagi menjadi 6 dapil. Nah, barangkali ada yang misalnya pasangan calon ini ingin berkampanye di selatan. Nah, kita berikan tempatnya, silakan di selatan satu tempat. Nah, itu sudah di SK-kan oleh KPU Lebak. Nah, kalau untuk pemasangan APK itu masih seperti pemilu yang lalu. Ya janganlah kalau di tiang listrik itu kan mengganggu sekali ya. Lalu kemudian ada jalan-jalan yang juga tidak bisa digunakan untuk APK. Misalnya jalan di depan kantor KPU, Jalan Abdi Negara itu termasuk jalan yang dilarang untuk pemasangan APK. Jadi mungkin lebih banyak di perkotaan Bu ya, titik-titik yang dilarang itu ya? Ya, Jalan Hardi Winangun pun itu tidak diperkenankan. Ya, silakan di tempat lain selain yang dilarang, dan titik-titik kampanye ini sudah kita sosialisasikan ke pasangan calon melalui LO-nya masing-masing. SK-nya juga salinan SK dari KPU Lebak sudah kita edarkan juga untuk kemudian itu dipedomani pada masa kampanye yang dimulai tanggal 25 September yang lalu, terhitung 60 hari. Jadi sampai H-3 bulan November atau tepatnya itu masa kampanye hanya sampai 23 November 2024. Setelah itu masa tenang sambil menunggu 27 November gitu kan. Jangan sampai ada masa tenang tapi juga ada kampanye. Nah, Ibu, kalau bagi KPU 3 hari itu masa tenang, saya kurang tahu kalau bagi yang lain. Bu, itu kan sudah ditetapkan titik-titik yang dilarang begitu ya, atau titik-titik yang diperbolehkan. Dalam konteks pengawasnya berarti diserahkan kepada Bawaslu. Ya kita kan berbagi peran. Hidup itu kan tentang bagaimana berbagi peran. Jangan juga kemudian mengambil porsi lembaga lain. Jadi untuk pengawasan masa kampanye ini kita serahkan kepada Bawaslu. Ya sebagai lembaga pengawas, ya porsinya ada di sana. Ya aturan mainnya sudah KPU tetapkan, yang mana yang dilarang, yang mana yang boleh dilakukan kampanye umum. Ya sisanya kita serahkan ke Bawaslu, mangga untuk di-announce gitu. Termasuk kepada pasangan calon mungkin Bu ya, untuk tertib ya terhadap aturan kampanye Bu ya. Ya, dan saya di berbagai kesempatan selalu menyampaikan kepada pasangan calon supaya menjaga ketertiban di masa kampanye sesuai dengan naskah deklarasi yang sudah ditandatangani pada tanggal 24 yang lalu. Ya pilkada ini kan pesta demokrasi, selayaknya pesta itu harusnya membuat masyarakat Lebak ini menjadi aman, nyaman, bergembira, bisa menyampaikan aspirasi dan suaranya. Ya tidak harus dinodai dengan hal-hal yang tidak seharusnya gitu. Jadi harus ceria ya. Kalau tidak salah KPU Kabupaten Lebak punya slogan apa tuh Bu soal pilkada? Soal pilkada ini. Pilkada apa namanya? Kita mengusung jargonnya adalah pilkada Lebak ini smart and happy. Wow. Ya, sehingga makanya tampilannya pun dari awal kita melakukan peluncuran jingle dan maskot yang dibuat seceria mungkin. Ya balik lagi, pesta itu tidak harus menyisakan kesedihan. Kalau menyisakan kesedihan itu bukan pesta tapi berkabung namanya. Baik, di tengah slogan yang menurut saya itu sangat bagus, Bu, saya masih ingat dan mencatat tentang pernyataan dari Bawaslu Provinsi Banten bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Provinsi Banten tentang tingkat kerawanan ya, ternyata Kabupaten Lebak itu termasuk daerah yang rawan, Bu. Betul. Itu gimana tuh? Rawan ya. Rawan, termasuk Cuman rawan saya kajian. justru agak bertanya-tanya juga nih, rawan yang dimaksud ini kan kerawanan ini banyak. Ya, bisa rawan bencana, bisa rawan konflik, terus kemudian bisa rawan banyak kerawanan lah. Ya banyak lah ya. Tapi paling tidak Bawaslu itu menyebutkan tingkat kerawanan itu diantaranya terkait dengan pengerahan ASN ya. Kemudian money politik itu indikatornya berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi gitu, Bu Dewi. Nah ini bagaimana
antisipasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU? Apakah gencar melakukan sosialisasi atau seperti apa? Sosialisasi sudah pasti. Nah, untuk yang rawan bencana ini kita coba mitigasi. Makanya tadi saya bilang kerawanan yang ditanyakan ini apa? Kalau netralitas ASN, untuk menyampaikan dan mengawasi netralitas ASN itu ranahnya ada di Bawaslu. Kita kembalikan ke Bawaslu. Tapi kalau misalnya rawannya itu adalah rawan bencana, ya kita sudah coba mitigasi kecamatan mana saja atau TPS mana saja yang sekiranya pada saat nanti dilakukan mutung penghitungan suara, pemungutan dan penghitungan suara itu dalam kondisi hujan misalnya rawan bencana, kita berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten Lebak. Nah, itu sudah kita coba petakan. Hanya kalau bicara ke netralitas ASN sekali lagi itu kembali kepada pengawasannya Bawaslu. Ya sejauh mana Bawaslu kemudian bisa mengawasi Bapak Ibu yang memang kebetulan ASN. Dan harus netral. Dan harus netral. Jadi giginya jangan ada di D apalagi R mundur. Lalu kemudian satu lagi kaitan dengan money politik. Nah, money politik ini saya justru malah mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Lebak untuk mari kita sama-sama menentang ya praktek-praktek money politik. Karena sesungguhnya satu suara kita itu menentukan masa depan Lebak 5 tahun. Apakah kemudian hanya dengan politik money politik itu kita kemudian menggadaikan masa depan Kabupaten Lebak. Itu terlalu naif kalau menurut saya. Nah, tapi kan tidak bisa hanya dilakukan oleh Bawaslu saja. Tidak juga hanya bisa dilakukan oleh KPU saja pencegahan itu. Tapi hal ini bisa kita lakukan dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat Lebak. Partisipasi ya. Ya sekarang misalnya tidak mungkin Bawaslu Lebak yang komisionernya hanya ada 5 orang bisa mengawasi 1.057.000 lebih DPT di Lebak untuk tidak menerima praktek money politik kan rasanya tidak mungkin gitu ya. Nah, marilah kita gunakan hati nurani kita untuk tanggal 27 November nanti segala praktek money politik agar tidak diterima. Kan kalau ada yang memberinya tapi kitanya nggak nerima kan nggak mungkin maksa juga ya Mas ya. Dan kurang lebih begitu. Itu balik lagi ke kita sama halnya dengan kampanye sebelum menertibkan orang lain mari kita tertibkan diri sendiri untuk tidak mengedepankan isu-isu hoax misalnya, apalagi sampai isu-isu sara gitu ya. Nah itu balik lagi ke kitanya. Ya minimal hati nurani kita gunakan lah 5 tahun sekali. Ya itu kan. Pertanyaannya kalau masyarakat, loh kalau kita memilih, lantas harus memilih berdasarkan apa? Ya berdasarkan ini 3 pasangan calon yang ada di Kabupaten Lebak ini merupakan putra putri bangsa yang terbaik lah ya gitu. Nah nanti juga KPU akan mensosialisasikan melalui APK tadi yang saya sebutkan di awal. Itu salah satunya di dalam spanduk itu akan tertera visi dan misi pasangan calon tiga-tiganya. Nah ini menjadi salah satu barometer sekiranya untuk menjadi pertimbangan para pemilih di Lebak. Ya salah satunya itu Kang. Kita mencoba sosialisasikan itu. Ya, tapi kembali lagi kalau memilih kan kita tidak bisa maksa. Jangan pilih yang itu ya, itu bukan juga kewenangan dan ranahnya KPU. Harus berdasarkan hati nurani ya. Ya, KPU hanya menyuguhkan. Ini loh 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak. Ini loh visi dan misinya. Nah, ini loh di masa kampanye ini itu yang kemudian divisi Sosdiklik Parmas akan sosialisasikan. Kita coba semaksimal mungkin ikhtiar kita. Gitu jangan lupa memilih
berdasarkan visi dan misi tadi. Itu adalah bagian daripada partisipasi masyarakat, Bu ya. Ya. Nah, sejauh ini sudah banyak langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lebak begitu. Dan Betul. tentu di tanggal 27 November 2024 salah satu kesuksesan penyelenggara itu kalau tidak salah biasanya melihat dari partisipasi pemilih, Bu. Betul, betul, betul. Tahun 2024 ini di pilkada berapa persen? Target kita di KPU Lebak ini nggak muluk-muluk, Kang. Hanya 75%. 50%. Kalau pemilu kemarin Lebak mencapai 82,6% tingkat partisipasi. Nah, pilkada ini kalau pemilu kan kemarin seperti pindah memilihnya aja untuk memilih presiden dan wakil presiden ya lintas provinsi bisa. Tapi kalau untuk pilkada kan enggak. Sehingga target kita di KPU Lebak hanya kita tetapkan di angka 75%. Nah, ikhtiar-ikhtiar atau apa sih yang sudah dilakukan KPU Lebak dalam rangka mencapai target itu? Kita mencoba memaksimalkan sosialisasi. Ya kan kemarin sempat juga mungkin kawan-kawan media juga agak selentingan KPU Lebak nih boros gitu. Yang didatengin artis nasional terus gitu ya. Sesungguhnya kalau kita bicara indeks, anggaplah pada saat peluncuran itu kan bentuk sosialisasi juga. Segmennya adalah segmen kolaborasi lintas segmen karena siapa saja bisa datang. Nah, ketika yang datangnya ini misalnya anggaplah 10.000 orang pada malam itu. Kemudian kita menghabiskan biaya all in misalnya di 600 juta. 600 juta dibagi 10.000 orang. Itu jauh lebih murah. Nggak ada apa-apanya nilai segitu ya. Nggak ada apa-apanya. Nah, tapi poinnya adalah minimal masyarakat tahu gaungnya bahwa ini akan ada pilkada. Ini akan ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten, bupati dan wakil bupati Lebak yang akan dilakukan 27 November. Minimal itu sehingga masyarakat Lebak yang sudah memiliki hak pilih dan ada di DPT ingat bahwa 27 November itu adalah harus memilih. Harus memilih. Datang ke TPS. Dan salurkan hak pilih kita sesuai dengan hati nurani. Benar. Biasanya dari masyarakat satu ke masyarakat dua itu akan lebih mudah mengedukasinya, Bu ya. Betul. Dari obrolan satu ke obrolan dua dan sebagainya, sehingga mudah menyebar. Dan itu mungkin yang diharapkan oleh KPU Kabupaten Lebak terhadap masyarakat. Dan selain itu juga kita bekerja sama, kolaborasi dengan OKP, LSM, Ormas, kawan-kawan mahasiswa. Dalam hal sosialisasi, KD Parmas itu lumayan ada 45 OKP dan Ormas yang berkolaborasi dengan KPU dalam rangka sosialisasi pilkada 2024. Dan mereka punya jejaring di seluruh pelosok Kabupaten Lebak ya, Bu ya? Punya. Kan penyebaran informasi yang paling cepat itu adalah melalui head to head, mulut ke mulut. Ingat nggak kita zaman dulu tuh begitu hebatnya orang ikut MLM. Dia tidak menggunakan media sosial manapun, tapi hanya jaringan dia adalah mulut ke mulut antar saya dengan kamu punya teman ngomong lagi ke teman kamu. Nah kita berharap sosialisasi yang sudah dilakukan oleh KPU Lebak itu bisa seperti itu. Kita juga mencoba merangkul Lebak ini kan lebih heterogen, ya. Kemudian kita sempat mengadakan yang namanya munajat kebangsaan. Segmennya itu lintas agama. Ya karena kalau di Lebak ya Muslimnya ada, Konghucunya ada, Protestannya ada, Hindunya ada. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ikanya memang betul-betul ada di Lebak sehingga kami pernah mengadakan di segmen itu lintas agama namanya. Nah, ikhtiar ini kita berharap bahwa tingkat partisipasi yang sudah ditetapkan oleh KPU Lebak sejumlah 75% itu bisa tercapai kan. Amin, amin. Gitu. Ya namanya juga ikhtiar. Ya kan kewajiban manusia itu berikhtiar. Kalaupun nanti hasilnya bagaimana Tuhan menentukan. Yang menentukan, betul Bu. Partisipasi pemilih, partisipasi berbagai macam organisasi sepertinya sudah maksimal Bu ya. Sudah. Insya Allah kita sudah melakukan yang maksimal sesuai dengan kapasitas kita selaku penyelenggara. Ada yang belum disampaikan terhadap Sobat Kabar Banten soal
partisipasi atau dukungan pemerintah ini Bu terhadap KPU Kabupaten Lebak dalam penyelenggaraan Pilkada Lebak sendiri itu seperti Ya, apa? gini Kang, alhamdulillah KPU Lebak dengan Pemda Lebak itu punya chemistry dan kolaborasi yang sangat baik. Setiap tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU Lebak itu mendapatkan support system yang luar biasa, baik itu dari Pemda ataupun Forkopimda. Kami pun di KPU setiap kali akan menyelenggarakan kegiatan atau tahapan, ya minimal itu H-1 pelaksanaan kegiatan, kita selalu mengadakan rapat koordinasi dengan stakeholder Kabupaten Lebak. Supaya apa? Bahwa apalah hebatnya KPU. KPU komisioner cuma 5, staf kita hanya 30 orang. Dengan tahapan-tahapan yang semuanya rapat-rapat beririsan ya. Dan targetnya lumayan banyak ya? Betul, kita bukan sangkuriang yang bisa melaksanakan itu semua dalam satu malam. Nah, kolaborasi dengan Kabupaten Lebak itu mulai dari NPHD. Kemudian hibah daerah itu sejumlah 50 miliar untuk penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Lebak itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan kabupaten kota lain penyerahannya. Ya, dimulai dari NPHD pun dengan setiap tahapan yang diselenggarakan KPU Lebak, kita selalu koordinasi ya, baik itu dengan PJ Bupati, dengan Dandim, dengan Kapolres, dan OPD lainnya kita selalu libatkan. Bahkan misalnya termasuk tadi yang berkaitan dengan badan ad hoc, itu hasil komunikasi yang baik selama ini kita coba komunikasikan dengan Pemda Lebak sehingga juga bisa membantu teman-teman saudara-saudara kita yang memang ingin mendaftar menjadi anggota KPPS, tapi tidak terlalu berat gitu dalam hal pembiayaan. Kan kebayang 2062 TPS kita membutuhkan paling tidak 14.000 orang lebih untuk menjadi anggota KPPS di tanggal 27 November yang akan datang. Jadi kalau melihat struktur penyelenggaraan sepertinya tidak jauh berbeda dengan pemerintah Bu ya. Kan pemerintah Kabupaten Lebak juga ada Pemkab Lebak, kemudian kecamatan, desa begitu ya. Jadi memang melekat hingga sampai ke pelosok. Kalau saya boleh simpulkan Ibu, sepertinya nyaris tidak ada kendala ini di KPU Kabupaten Lebak. Ada nggak sih sebenarnya kendala-kendala yang dihadapi? Alhamdulillah ya, sampai dengan kita masa kampanye ini, kita tidak menemukan kendala yang sekiranya itu menjadi ganjalan substansi dalam pelaksanaan tahapan. Ya tinggal nanti pada saat distribusi pastinya tidak mungkin 100% mulus. Kita berkaitan dengan kondisi alam geografis Lebak, jarak tempuh 28 kecamatan ini tersebar sampai dengan perbatasan Jawa Barat. Nah, bagaimana kami harus mendistribusikan logistik ini tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah di 28 kecamatan. Sementara seperti Cilograng, kita membutuhkan 4 jam perjalanan menuju TPS Cilograng. Menuju Cilograng ya. Saya belum bicara distribusi dari PPK ke PPS ke TPS. Ini baru dari KPU Lebak, dari gudang logistik Lebak menuju kecamatan Cilograng itu kurang lebih kan 4 jam. Ya. Sementara membawa logistik itu tidak bisa seperti bawa kendaraan biasa, muatannya penuh. Nah, ini yang kita terus mitigasi supaya distribusi logistik pilkada ini tetap tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Sesuai dengan timeline yang ya minimal H-1. Ya maksimal ya. Maksimal H-1 sebelum tanggal 27 November sudah terdistribusikan ke seluruh TPS kita. Kan begitu. Nah, kendalanya paling di sana nanti. Ya insya Allah, tapi kami tetap berusaha dan tetap optimis pelaksanaan pilkada di Kabupaten Lebak akan berjalan dengan baik, aman, tertib. Balik lagi seperti jargonnya tadi, smart and happy,
dan kita akan mendapatkan kepala daerah yang tentunya mengedepankan kepentingan umum, kepentingan masyarakat Kabupaten Lebak dibandingkan dengan kepentingan golongan atau individunya. Amin. Itu sih. Tapi kalau kendala yang berarti kita alhamdulillah karena memang kolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat stakeholder Pemda Lebak, alhamdulillah masih lancar-lancar saja. Amin. Mudah-mudahan sampai tanggal 27 November 2024 tidak ada kendala. Saya berharap begini. Lebak ini kan slogannya Lebak unik. Harapan saya di pilkada ini Lebak unik ini, uniknya dalam kata positif. Kita menjadi yang terdepan, kita menjadi yang bisa menyuguhkan pilkada ini penuh kenyamanan. Sehingga uniknya ini unik dalam perspektif yang positif ya. Gitu. Baik Ibu, kita sudah 30 menit kurang lebih ini berbincang nih. Betul. Dan tentu Sobat Kabar Banten dan masyarakat Kabupaten Lebak yang menyaksikan mudah-mudahan bisa meneruskan edukasi ini Bu ya. Betul. Begitu. Tapi kuncinya satu kan biasanya kalau suksesnya pilkada itu partisipasi pemilih juga ya. Betul. Mungkin ada yang disampaikan agar masyarakat ikut berpartisipasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lebak, mari kita sama-sama datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Lebak. Pastikan juga bagi seluruh masyarakat telah mendaftar sebagai pemilih pada pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 ini dengan mengecek pada cek DPT online. Caranya gampang, hanya memasukkan nicknya saja, nanti akan muncul apakah sudah terdaftar atau belum sebagai DPT untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Lebak di Pilkada 2024. Terima kasih banyak juga atas dukungan seluruh stakeholder khususnya Pemda Lebak dan Porkopimda Lebak untuk terus mensupport kami di KPU Lebak melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada serentak 2024. Lebak memanggil, suaramu bermakna. Terima kasih juga kepada Kabar Banten yang sudah mengundang saya mewakili kawan-kawan komisioner KPU Kabupaten Lebak untuk melakukan podcast pada siang hari ini. Sama-sama. Sehat selalu buat teman-teman KPU di Kabupaten Lebak. Terima kasih Bu Dewi Hartini atas waktunya perbincangan kali ini. Sungguh banyak makna yang bisa disampaikan kepada Sobat Kabar Banten. Dan Sobat Kabar Banten, tadi saya belum sampaikan bahwa Bu Dewi Hartini ini ternyata alumni Untirta ya. Betul. Jadi datang dari Kabupaten Lebak ke Serang, ke Kabar Banten untuk mengedukasi, bekerja sama dengan teman-teman, dengan Sobat Kabar Banten untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Jadi jangan lupa salurkan hak pilih Anda di TPS pada tanggal 27 November 2024. Saksikan terus program podcast Kabar Banten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.